Bijak akan jawaban. Mengapa Tuhan Yesus disalib? Pertanyaan ini sering muncul sebagai tuduhan. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia bisa disalib? Kodok bijak akan menjawab tuduhan dan fitnah. Dalam banyak kesempatan, ajaran Kristen sering menjadi sasaran tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar, mulai dari kesalahpahaman sejarah, penafsiran ayat yang dipelintir, sampai serangan terhadap iman dan moralitas gereja. Video ini menghadirkan jawaban yang jujur, teologis, dan berdasarkan konteks kitab suci, serta sejarah gereja yang sebenarnya. Dengan bahasa yang jelas dan penuh kasih, kita meluruskan pandangan keliru, menunjukkan kebenaran Alkitab, serta memperlihatkan bagaimana iman Kristen sesungguhnya mengajarkan kasih, keadilan, dan keselamatan. Video ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk menerangi, memberikan dasar apologetika yang kuat, serta meneguhkan umat Tuhan agar tidak goyah menghadapi fitnah yang beredar. Kodok bijak akan jawaban. Mengapa Tuhan Yesus disalib? Pertanyaan ini sering muncul sebagai tuduhan. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia bisa disalib? Masa Tuhan bisa mati? Justru disinilah inti dari iman Kristen. Penyaliban bukan bukti kelemahan Tuhan, tetapi bukti kasih dan rencana keselamatannya. 1. Yesus disalib. Bukan karena lemah, tetapi karena mengasihi. Yesus memilih jalan salib. Dia bukan korban keadaan. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Artinya salib adalah keputusan sukarela dari Sang Putra Allah. Bukan kekalahan. 2. Manusia terpisah dari Allah karena dosa. Dalam iman Kristen, dosa bukan sekadar perbuatan buruk. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, butuh pendamaian, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan karena Allah itu adil, dosa harus ditanggung. Tetapi karena Allah juga kasih, Dia sendiri menyediakan jalan keselamatan. Solusinya bukan manusia naik kepada Allah, melainkan Allah turun menjadi manusia. 3. Allah menjadi manusia agar bisa menyelamatkan manusia. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus bukan untuk menjadi lemah, tetapi supaya bisa menanggung penderitaan sebagai manusia, mati secara manusiawi untuk menebus, bangkit sebagai bukti kuasanya. Sebagai Tuhan, kalau Allah tidak menjadi manusia, Dia tidak bisa menderita, dicambuk, dipaku, mati, karena roh tidak bisa mati. Maka Allah mengambil tubuh manusia agar bisa mati menggantikan manusia. 4. Salib adalah bukti pengorbanan terbesar. Banyak yang bertanya, kenapa tidak pakai cara lain? Kenapa harus disalib? Di dunia Romawi, salib adalah hukuman paling hina, paling menyakitkan. Dipakai untuk kriminal kelas berat. Ketika Yesus mau masuk ke titik paling rendah manusia itu, menunjukkan tidak ada dosa dan kehinaan manusia yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Allah. 5. Penyaliban menggenapi nubuat perjanjian lama. Ratusan tahun sebelum kelahiran, Yesus, kitab nabi-nabi, sudah menubuatkan Mesias yang akan ditolak, menderita, tertikam, mati menanggung dosa umat. Contohnya, Yesaya 53, Mazmur 22, Zakaria 12 ayat 10. Artinya penyaliban bukan kecelakaan sejarah tetapi rencana keselamatan. Allah sejak awal ninam Yesus bangkit. Inilah yang membedakan. Yang membuat iman Kristen berdiri bukan hanya salib tetapi kebangkitan. Kalau Yesus mati dan tetap mati, mungkin tuduhan itu benar. Tetapi Dia bangkit, menunjukkan bahwa kematian tidak bisa menahannya, membuktikan bahwa Dia benar Tuhan, menegaskan bahwa salib bukan kekalahan tetapi kemenangan. Kesimpulan ringkas untuk menjawab tuduhan, Yesus disalib bukan karena lemah, tetapi karena memilih mengasihi manusia. Dia menjadi manusia agar bisa menebus manusia. Salib adalah rencana Allah, bukan kegagalan Allah. Kebangkitan membuktikan bahwa Dia tetap Tuhan. Keren kan penjelasannya buat penonton yang suka? Channel Kodok Bijak bisa bantu like dan share. Terima kasih, salam bijak.